Hidup itu kayak benih yang ditanam di tanah. Dari luar kelihatan tanah kosong, gak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi di dalam tanah, biji itu lagi bekerja keras, retak, pecah, ngedorong tanah yang berat. Begitu juga dengan kita. Kadang prosesnya gak pernah kelihatan. Kita pikir selama ini Allah diam. Padahal Allah sedang menumbuhkan sesuatu di dalam diri kita. Pernah gak sih kamu ngerasa hidup kamu gitu-gitu aja? Bangun pagi, rutinitas itu-itu lagi. Kerja, sekolah, pulang, rebahan, main HP, tidur lagi. Besoknya sama, minggunya sama. Bahkan tahun pun gak ada yang berubah. Kamu tersenyum dari luar, tertawa bareng teman, upload story biar kelihatan bahagia. Tapi ketika pintu kamar ditutup, hanya ada kamu, sepi, dan pikiran yang gak bisa berubah. Kadang air mata jatuh diam-diam, tanpa ada yang tahu. Pernah gak kamu ngerasa kayak gitu? Mungkin kamu sering nanya ke diri kamu sendiri, kenapa ya hidupku gini-gini aja? Kenapa banyak gak pernah ada kemajuan? Atau apa aku ini gagal? Kamu udah coba, kamu udah usaha, belajar lebih giat, kerja lebih keras, berdoa siang dan malam. Tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan. Dan yang bikin makin perih, kamu buka media sosial. Temenmu update pernikahan. Ada yang posting rumah baru, ada yang liburan ke luar negeri. Bahkan ada yang karirnya cemerlang banget. Kamu ikut kasih like, ikut kasih selamat. Tapi di dalam hati, kamu bertanya dengan lirih, kapan ya giliranku? Kadang sampai muncul rasa, apa Allah gak sayang sama aku? Tapi benarkah Allah gak sayang? Atau jangan-jangan Allah justru sedang menyiapkan sesuatu yang belum bisa kamu lihat sekarang? Kalau kamu merasa hidup kamu gitu-gitu aja, coba renungkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau bertahun-tahun hidup di penjara. Hari-harinya sama, tembok dingin, pintu besi, wajah-wajah tahanan yang lain. Pagi datang, malam tiba, esoknya begitu lagi. Kalau kita di posisinya, mungkin kita akan putus asa. Namun Nabi Yusuf tetap sabar, tetap berdoa, dan tetap yakin. Dan justru dari penjara itulah Allah bukakan jalan kemuliaan. Dari tempat hina itu, Allah angkat Nabi Yusuf jadi pemimpin Mesir. Atau kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 13 tahun di Mekah berdakwah. Kalau dilihat dari kacamata manusia, mungkin hasilnya sedikit sekali. Lebih banyak ditolak, dihina, disakiti,
bahkan diboikot. Tapi ternyata itu adalah masa persiapan. Allah sedang menempa hati umat. Allah sedang menguatkan sabar Rasul-Nya. Sampai akhirnya pintu kemenangan terbuka lebar di Madinah. Artinya apa? Masa gitu-gitu aja bukan hukuman, bukan tanda Allah gak peduli. Justru itu ruang persiapan. Allah sedang mendidikmu, Allah sedang menguatkanmu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang sekarang mungkin belum kamu lihat. Hidup itu kayak benih yang ditanam di tanah. Dari luar kelihatan tanah kosong, gak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi di dalam tanah, biji itu lagi bekerja keras, retak, pecah, ngedorong tanah yang berat. Begitu juga dengan kita. Kadang prosesnya gak pernah kelihatan. Kita pikir selama ini Allah diam. Padahal Allah sedang menumbuhkan sesuatu di dalam diri kita. Sampai nanti tiba waktunya, kamu pun akan keluar dengan sayap yang baru, dengan kehidupan yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan di masa kosong ini? Pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa bukan hanya soal hasil. Doa itu tentang dekat dengan Allah. Kedua, syukurilah hal-hal yang kecil. Masih bisa bangun pagi, masih bisa salat, masih bisa mendengarkan azan yang berkumandang. Itu semua adalah nikmat yang sering banget kita remehin. Ketiga, isi hari dengan amal yang sederhana. Senyum ke orang lain, sedekah receh, baca satu ayat Al-Quran. Mungkin hal itu kecil di mata manusia, tapi sungguh sangat besar di sisi Allah. Keempat, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jalanmu bukan jalan mereka, waktumu bukan waktu mereka. Allah tahu kapan saatnya kamu bersinar. Kupu-kupu pun butuh diam lama di kepompong. Gelap, sempit, sepi. Tapi justru di sanalah sayapnya tumbuh. Dan begitu waktunya tiba, ia akan keluar dengan indah dan terbang bebas di angkasa. Mungkin sekarang kamu masih di kepompong, masih merasa sendirian, masih merasa gelap. Tapi percayalah, Allah sedang menyiapkan sayapmu. Allah sedang menyiapkan terbangmu. Allah lihat sabarmu, Allah dengar doamu. Allah catat setiap usaha kecilmu. Dan di mata Allah, itu semua gak ada yang sia-sia. Ya Allah, untuk dia yang sedang mendengarkan ini, jangan biarkan ia merasa sendiri. Untuk dia yang malam ini merasa kosong, penuhilah hatinya dengan cahayamu. Untuk dia yang menahan air mata di balik senyumnya, jadikan tangisnya saksi cinta di hadapanmu kelak. Untuk dia yang merasa hidupnya gitu-gitu aja, tunjukkan bahwa setiap langkah kecilnya engkau lihat, engkau catat, dan engkau balas dengan kebaikan. Ya Allah, jika ada hatinya yang lelah, maka kuatkanlah. Jika ada langkahnya yang berat, maka ringankanlah. Jika ada doanya yang belum engkau kabulkan,
maka gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang ia harapkan. Ya Allah, jangan biarkan ia menyerah. Peluklah hatinya dengan rahmat-Mu dan jadikan ia hamba-Mu yang sabar, yang Engkau cintai, yang Engkau pilih untuk dekat dengan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kamu pernah merasa hidupmu gitu-gitu aja, tulislah di kolom komentar. Bukan buat pamer, tapi siapa tahu ada yang mendoakanmu diam-diam. Dan kalau menurutmu video ini bermanfaat, maka bagikanlah. Karena mungkin ada temanmu yang malam ini sedang menahan tangis dalam diam. Kata-kata sederhana ini bisa jadi penguat hatinya. Ingatlah, hidupmu tidak pernah sia-sia. Allah selalu melihatmu dan Allah selalu bersamamu.